Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita bertemu lagi dengan Ibu Fatma, guru SMP IT Bina Insani dalam pembelajaran TIK. Anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai Microsoft Office versi Android. Microsoft Office ini adalah perangkat lunak paket aplikasi perkantoran yang dibuat oleh Microsoft dan dirancang untuk dijadikan sistem operasi di bawah Microsoft Windows dan juga Android. Aplikasi yang ada pada Microsoft Office ini yaitu ada Excel, OneNote, Outlook, Word, PowerPoint, Access, Publisher, dan juga Link. Tetapi kita tidak akan membahas semua aplikasi tersebut. Yang akan kita bahas yaitu yang sering kita gunakan, diantaranya Microsoft Word, Microsoft Excel, dan juga Microsoft PowerPoint. Baik anak-anak, hari ini kita akan bahas dulu mengenai menu-menu apa saja yang ada pada Microsoft Office Word pada Android. Pertama yang kita lakukan yaitu kita download aplikasi Microsoft Word pada Play Store. Kita cari di sini Microsoft Word. Nah, kita klik yang pertama. Kemudian klik install. Nah, kita tunggu. Kemudian setelah selesai kita klik buka. Kemudian kita lewati. Nah, aplikasinya sudah terinstall di handphone kalian. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mencoba mempelajari menu-menu yang ada pada Microsoft Office Word versi Android. Nah, sekarang kita buka dulu aplikasi Microsoft Word yang telah kita install sebelumnya. Nah, kemudian kita klik tanda plus yang ada pada pojok kanan atas. Kemudian dokumen kosong. Nah, ini adalah tampilan awal pada Microsoft Office Word dengan dokumen yang akan kita buat, dokumen baru yang akan kita buat. Nah, untuk yang pertama di sini kita akan melihat tampilan file, yaitu kita buka tanda titik 3 yang berada di pojok kanan atas, kita klik. Nah, di sini ada bagikan, simpan sebagai, riwayat, cetak, serta pengaturan. Nah, bagikan di sini kegunaannya sebagai membagikan dokumen ke media lain. Kita klik ya. Nah, di sini kita bisa membagikan dokumen sebagai lampiran, baik dokumen maupun file PDF. Kemudian ada simpan di sini yaitu untuk menyimpan dokumen yang telah kita buat. Kemudian ada simpan sebagai, kegunaannya untuk menyimpan dokumen dengan mengganti nama file yang kita buat sebelumnya. Kemudian riwayat. Nah, riwayat ini
adalah riwayat dokumen yang telah dibuat, tetapi Ibu di sini belum membuat dokumen apa-apa, jadi tidak ada riwayat dokumen yang sudah Ibu buat. Kemudian cetak di sini adalah untuk mencetak dokumen. Dan juga ada pengaturan. Nah, pengaturan di sini untuk mengatur pengaturan Microsoft Word. Seperti misalnya mulai Word dalam tampilan seluler, yaitu dalam mode handphone. Kemudian menyimpan file secara otomatis. Jadi ketika kita telah membuat dokumen, kita tidak perlu mengklik simpan atau save tadi. Jadi langsung kita keluar, itu sudah otomatis tersimpan dokumen yang telah kita buat tadi. Ya, itu pengaturannya. Kemudian menu yang kedua, yaitu kita lihat dulu ya, kita lihat klik tanda panah ke atas yang berada di pojok kanan bawah. Nah, ini ya, kita klik. Nih di sini menu yang selanjutnya ada beranda. Nah, di beranda ini ada menu kalibri nih, kalibri untuk tulisan ya. Nih untuk tulisan, misalnya kita klik di sini SMPIT Bina Insani misalnya ya. SMPIT Bina Insani misalnya. Kemudian kita blok dulu. Kemudian ini gaya penulisannya ya, atau font tema. Misalnya kita mau menggunakan Aharoni misalnya. Nah, berubah menjadi gaya tulisannya Aharoni. Kemudian ada bold. Bold di sini kegunaannya adalah untuk menebalkan tulisan. Nah, karena tadi Aharoni itu hampir sudah tebal, jadi tidak begitu nampak ya. Kemudian ada italic. Italic ini adalah membuat efek miring pada tulisan. Nah, jadi miring. Kemudian ada underline. Underline itu membuat efek garis bawah pada tulisan. Gitu. Dan juga ada striped stroke ya, membuat efek coret di tengah huruf. Nah, begitu misalnya. Oke. Kemudian ada sorot. Sorot ini memberi warna pada teks. Kita coba ya. Nah, kita ini dulu nih. Kita blok dulu. Kemudian sorot. Misalnya kita akan memberikan warna biru. Nah, jadi latar pada tulisan yang kita buat tadi berwarna biru. Oke. Misalnya seperti itu ya. Kemudian kita klik lagi ya. Kita buat tulisan lagi, misalnya di sini kelas 8A misalnya gitu. Oke. Kemudian ada warna font. Nah, warna font di sini memberi warna pada huruf. Oke, kita rubah dulu yang tadi ya. Kita rubah dulu sorotnya menjadi warna putih lagi ya. Tanpa isian aja ya, tanpa isian yang tadi kita buat. Oke. Kemudian warna fontnya kita rubah di sini. Nah, misalnya ingin warna merah. Nah, sudah tadi warna merah, kemudian warna kuning, ya warna kuning. Ya, nah itu adalah warna font. Kemudian ada bersihkan pemformatan, yaitu untuk mengembalikan teks ke format awal. Nah, misalnya
sisihkan pemformatan. Nah, jadi sudah kembali seperti awal yang kita buat, kecuali yang tadi sorotnya masih tetap warna biru. Kemudian ada pemformatan font. Kita klik. Nah, di pemformatan font ini ada yang namanya subscript. Subscript ini gunanya untuk meletakkan huruf berukuran kecil ke bawah. Misalnya kita akan membuat rumus ya, misalnya nih rumus. Misalnya rumus yang akan kita gunakan adalah misalnya ya, ini misalnya H2O nya. Nah, kita blok dulu seperti biasa, harus kita blok. Kemudian pemformatan font kita subscribe ya, yang angka 2 ini kita subscribe. Subscribe. Nah, jadi sudah ya. Jadi menempatkan angka 2 ini menjadi ke bawah, yaitu adalah subscribe. Kemudian selanjutnya yang X kuadrat, misalnya kita akan membuat X kuadrat di sini. Nah, pemformatan font, kemudian superscript. Nah, kalau superscript di sini yaitu untuk apa? Yaitu supaya huruf menjadi berukuran kecil ke atas ya, atau pemangkatan. Nah, kemudian selanjutnya yaitu poin. Poin misalnya ibu buatkan nama-nama di sini ya. Misalnya ibu buat nama siswa misalnya gitu. Nama siswa SMP ITB Bina Insani misalnya. Bina Insani. Itu misalnya di sini ada siapa saja, misalnya ada misalnya di sini ada Abdul misalnya ya, Abdul. Kemudian ada apa lagi, ada Firly ya, Firly misalnya gitu. Kemudian satu lagi nih, misalnya satu lagi tulis di sini Dede misalnya ya gitu. Nah, kita blok dulu seperti biasa. Kemudian kita buat poinnya, misalnya kita menggunakan tanda checklist misalnya ya, tanda checklist. Nah, sudah ada tanda checklist, jadi itu adalah untuk poin. Nah, apabila kita ingin merubah menjadi penomoran, kita tinggal blok saja, kemudian klik penomoran, kemudian klik misalnya yang ini ya. Nah, nomor dengan nomor 1, 2, 3. Nah, itu adalah dengan menggunakan penomoran. Kemudian selanjutnya ada apa nih di sini? Di sini ada untuk spasi ya, untuk spasi ini kita blok dulu. Misalnya kita ingin spasinya lebih jauh lagi. Nah, kita klik saja nih yang kanan, misalnya lebih ke kanan. Nah, gitu. Apabila wah ini agak ke kiri aja nih, nah kita tinggal klik yang arah ke kiri. Apabila ingin langsung ke pojok, misalnya langsung ke pojok ya, nah kita klik saja nih yang tanda ini. Kemudian ingin
Nah, gitu ya. Kemudian selanjutnya ada apa lagi nih? Yaitu ada Alignment Lab ya, Alignment Lab, yaitu untuk membuat paragraf rata kiri ya, rata kiri nih, yang ini Alignment Lab. Kemudian ada Alignment Right ya, rata kanan, ini rata kanan. Kemudian ada Center, yaitu rata tengah, dan juga ada Justify, yaitu membuat paragraf rata kanan kiri ini. Nah, begitu. Kemudian ada pemformatan paragraf. Nah, pemformatan paragraf di sini yaitu untuk mengatur spasi ya, untuk penspasian itu. Kemudian ada apa lagi? Kemudian ada gaya di sini yaitu untuk mengatur gaya penulisan daftar isi ya. Misalnya judul nih, kutipannya dari siapa, judul bukunya, daftar paragrafnya, misalnya gitu. Kemudian ada temukan, yaitu untuk mencari kata di dalam paragraf ya. Kemudian menu selanjutnya yaitu ada sisipkan ya, ada sisipkan. Nah, di dalam sisipkan ini ada halaman kosong. Halaman kosong ini digunakan untuk menambahkan halaman pada dokumen. Nah, misalnya begitu. Kemudian ada tabel. Tabel ini untuk menambahkan tabel pada dokumen. Misalnya kita buat tabel. Nah, tuh ya. Ada gambar untuk menambahkan gambar pada dokumen. Menambahkan gambar pada dokumen. Misalnya dari foto ya, kita tambahkan gambar. Misalnya di sini kita cari gambar ini misalnya. Selesai. Nah, jadi gambar yang tadi sudah kita masukkan ke dalam Microsoft Word. Kemudian ada apa lagi? Kemudian ada bentuk, yaitu menambahkan gambar bentuk pada Microsoft Word. Kita tambahkan bentuk, misalnya kita ingin membuat lingkaran misalnya ya, buat lingkaran. Nah, kita tinggal buatkan lingkaran di sini. Kemudian ada apa lagi? Ada kotak teks, ada tautan, komentar, header dan footer, nomor halaman, kesamaan, catatan kaki dan catatan akhir. Ya, masih banyak lah, kita ulas sedikit saja, sebagian saja. Nah, kemudian selanjutnya ada apa? Yaitu ada gambar. Nah, gambar di sini yaitu untuk mengedit gambar yang tadi kita buat ya. Atau bisa juga gambar ini adalah untuk menggambar secara langsung. Ya, misalnya nih. Nah, gambar dengan mouse atau sentuhan. Nah, misalnya di sini membuat gambar. Misalnya di sini mau gambar bebek misalnya ya. Begitu ya. Warnaan segala macam bisa kita edit lah itu ya, dengan kreatif mungkin. Kemudian selanjutnya ada apa? Yaitu selanjutnya ada tata letak. Tata letak di sini yang pertama ada
margin. Margin di sini kegunaannya adalah untuk menentukan batas tepi dokumen. Ya, ada normal, sempit, sedang. Nah, itu bisa kita atur sendiri. Ya. Kemudian ada apa lagi? Ada orientasi. Orientasi di sini untuk mengubah posisi kertas. Nah, apakah ingin menggunakan posisi yang landscape, ya, yang landscape atau potret? Kemudian ada ukuran. Ukuran di sini menentukan ukuran kertas. Misalnya ada letter legal A3, A4, F4 dan sebagainya. Kemudian ada apa lagi? Yaitu ada kolom. Kolom di sini adalah merubah paragraf dalam bentuk kolom. Kemudian ada pemisah. Pemisah di sini digunakan untuk memisahkan halaman. Ya. Selanjutnya ada tinjau. Tinjauan di sini gunanya untuk apa? Untuk mengecek spelling, ejaan dan lain-lain. Kemudian ada yang terakhir adalah tampilan. Tampilan di sini kita bisa merubah dalam tampilan seluler, ya, dalam tampilan seluler. Kemudian ada tata letak cetak. Kemudian apabila kita ingin melihat dalam ukuran 100%, bisa kita gunakan perbesar atau memperkecil misalnya supaya lebih jelas. Nah, ini ya diperkecil. Kemudian bisa melihat satu halaman, misalnya gini, satu halaman per halaman. Kemudian lebar halaman bisa kita lihat juga, ya. Baik anak-anak, terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga ilmu yang kalian dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.